Ternyata kemarin-kemarin saya tidur lagi tuh, saya pules. Itu ternyata kayak apa ya, ada kayak sosok makhluk tuh. Makhluknya itu panjang, bajunya agak pink putih, tapi rambutnya juga nongol ya, di plafon terus. Serem juga, agak mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bang Bison. Kali ini saya ingin mengundang teman kita bernama Bang Unang. Dia ingin berbagi cerita tentang dimana dia ngontrak atau ngekos. Jadi kos-kosan itu angker, entah banyak makhluk halusnya atau gangguan-gangguan apa. Mari kita dengarkan dari narasumber tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Bison. Dengan Bang siapa? Bang Unang. Ya Bang Unang, katanya punya pengalaman pribadi tentang kos-kosan yang ditinggalinnya begitu seram ya kan, katanya ada gangguan-gangguan makhluk halus. Iya. Mungkin bisa cerita ke teman-teman. Setiap saya pulang mandi adem, hitungan jam, 1 jam kemudian kipas itu udah nggak ada gunanya. Oh, padahal ada kipas ya? Ada. Tetap panas gitu ya? Udah keringet udah bercucuran, udah macem-macem itu keringet sampai lengket, bahkan sampai apa ya? Sampai nggak bisa tidur. Iya, nggak bisa tidur. Kalau tidur kadang-kadang pagi menjelang subuh baru bisa tidur. Bisa tidur. Nah, makanya saya bingung. Pas ketika saya tidur buat pulas kesiangan. Saya jadi kesiangan, jadi nggak bisa kerja. Nah, itu mobil juga aturan dikeluarin, jadi nggak keluar gara-gara kesiangan. Selama beberapa bulan saya rasain di situ, nggak pernah yang namanya udah jadi driver, nganggur total. Semenjak kontrak itu? Iya betul, nganggur total. Pas kemarin dalam beberapa bulan itu selalu ya begitu dah. Ntar nih udah tidur pulas, mendadak batuk. Batuk. Lagi tidur serang ngantuknya batuk, terganggu, mau bangun. Udah nggak bisa tidur lagi. Panas suasana, selalu begitu. Jadi saya berpikir, kok ini ada apa ini kamar? Ya kan nggak biasanya gitu. Saya tinggal di tempat lain nggak seperti ini. Ini ada apa ya? Pas kemarin tuh saya tidur tetap tidur menjelang pagi, menjelang subuh, jam 3 ngantuk. Nah itu katanya ada banyak gangguan itu di. Nah itu udah pasti. Makanya tadinya saya belum tahu tuh. Pas saya tidur menjelang malam nah tumben tuh saya bisa tidur. Karena saya baca-baca juga kan, ya sesuai dengan yang saya bisa. Ya udah gitu saya baca-baca, nah bisa tidur. Itu gangguan tengah malam, tidur sudah ngantuknya spontan, gitu lagi. Bangun spontan, ada aja gangguannya. Bangun, udah begitu lagi, bingung kan, gimana ya? Sedangkan ngontrak di situ udah mulai kayaknya kerasan, udah gak betah. Tapi timbul pikiran jelek lagi, ada apa ini ya? Apa ada yang ngerjain saya gitu? Ya kan? Ternyata kemarin saya tidur lagi tuh, saya pules. Itu ternyata kayak ada kayak sosok makhluk tuh. Makhluknya itu panjang, bajunya agak pink putih, tapi itu jadi saya waktu tidur kan ini kasur agak mepet ke tembok kan. Iya. Jadi agak mepet ke tembok,
itu tembus tangan. Dari tembok tersebut? Iya, 2 tangan bisa tembus. Bingung. Cuma ada mukanya itu nggak diperlihatkan. Itu mukanya rata apa seperti apa? Pokoknya ya kena rambut udah. Oh, ketutupan rambut. Iya. Entah kenapa itu, mukanya nggak kelihatan. Tangannya doang, tangan saya ditarik. Dep. Saya melek kan, tersadar. Saya bangun, coba. Udah lepas tuh. Ya, nah, pas begitu saya, apa ini ya? Makhluk apa tadi itu? Ya kan? Iya, seperti apa sih orang-orang bilang kuntilanak itu? Oh, seperti sosok kuntilanak. Iya, rambut panjang, nutupin muka di sini. Itu selalu apa ya? Tidur. Udah pas semenjak tinggal di situ, saya nggak pernah yang namanya bawa mobil, narik. Semenjak kontrak di situ, Nah, Bang Unang ini udah berhenti kerja atau gimana? kesiangan terus. Oh, jadi dipecat. pecat lah. Karena kesiangan. Mobil dibawa orang. Bingung udah. Usaha apa ini kan? Nganggur, ya kan? Kontrakan pula harus dibayar. Gitu. Gitu Bang Bison. Jadi apa ya? Saya terus kerja semaksimal. Kalau ada temen yang ngajak, nah serabutan tuh saya kerja. Alhamdulillah bisa kebayar tuh kontrakan kan. Iya, token kan sendiri tuh. Udah gitu apa? Masih begitu terus. Selalu begitu. Iya, sampai dalam 3 bulan itu di situ masih kayak gitu aja. Bahkan kalau apa ya? Kemarin-kemarin masih juga kayak gitu. Nggak taunya apa di situ. Banyak, makanya di situ kamar itu kosong semua. Oh, kosong semua. Dari berapa kamar? Berapa kamar? Ada berapa ya? 8, 16 kamar. Awalnya saya di tengah tuh, ya kan? Di tengah, ruang tengah tuh, ini kontrakan kayak gini kan, tuh, iya. Nah, saya di situ mulai nggak apa ya, berpikir yang enggak lah. Ini kayaknya ada makhluk di sini, enggak. Kayaknya udah enggak, itu dia marah kayaknya di sini. Maunya ya dia nggak mau ada yang nempatin di situ. Oh, kalau kontrakan banyak yang kosong. Di situ cuma ada beberapa orang yang tinggal. Suami istri ada tuh. Suami istri ada. Terus yang sebelah lagi adik kakak. Adik kakak. Tapi saya bingung ya. Kenapa ini diganggu saya doang? Oh, Bang Unang doang. Tapi untuk cerita-cerita dari tetangga sering diganggu apa enggak itu? Ya namanya bertetangga kan pasti ada cerita-cerita lah. Iya, dia nggak pernah. Jadi apa ya? Dia kan apa ya? Ngontrak, jadi dia sejenis dia kayak saudara gitu. Family semua saudara. Saya sendiri, cuma saya sendiri di situ. Orang yang beda gitu. Nggak pernah yang namanya argumen satu kontrakan ngobrol, itu nggak pernah. Kayaknya gimana ya? Nah, saya sempat menduga, ya kan, saya dikerjain di situ sama orang-orang itu, biar nggak betah. Saya menduga ke situ, sampai apa ya? Saya ke sono kemari, ya kan, ke teman gimana? Lu mau narik sih? Gak tau lah. Semenjak di sono tinggal itu nggak bisa, udah bangun pagi lagi. Ya kan, karena apa? Tidur selalu malam. Malam itu panas, satu kamar itu ruangan panas, udah keringet, ngucur udah, basah semua tuh. Apa? Itu setiap malam diganggu makhluk-makhluk itu? Iya pasti. Tiap malam apa nggak jenuh? Ganggu begitu. Pernah juga ada di situ cerita. Temen pernah di situ, cuma dia kan waktu punya anak kecil tuh dia, ya kan? Dia cerita di kamar yang pojok itu tuh, dia pernah di situ. Jadi dia apa ya? Dia orangnya masih suka minum alkohol, masih suka minum alkohol dia. Pas begitu dia pulang kan, anaknya masih kecil, dia tidur
nggak tahu apa ini Bang Bison, dia lagi tidur mabuk itu, kakinya didudukin sama anaknya. kuntilanak. Anak kuntilanak. Iya. Serem juga ya. Iya, kuntilanak rambut panjang, dibilangnya sama itu, rambut panjang, pakaiannya apa ya, putih tapi kayak pink gitu. Kayak lesu begitu ya. Nah, warnanya kayak merah muda-mudaan gitu. Itu didudukin dia. Awalnya emang pas saya sebelum tinggal di situ, saya mau tinggal di situ nih. Ya kan, dia cerita gitu. Saya pikir gini, ah lu nakut-nakutin aja, ya kan? Emang benar kata ibu ada di situ. Iya, udah biarin. Ada mau ngapain? Saya pikir ya kan, ya cuma dia doang yang diganggu. Iya. Nggak tahu, saya pun diganggu, bahkan habis-habisan. Saya sampai kerja dipecat, jadi driver, nggak pernah bangun pagi. Selama tinggal di situ 3 bulan itu nggak pernah narik, selalu begitu, panas, tidur, spontan, tiban, batuk, padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Bangun udah nggak bisa tidur lagi, suasana berubah, panas kamar, udah nih, kipas ada udah nggak ada gunanya. Mucur keringet udah kayak mandi Bang, begitu Bang Bison. Jadi pas apa ya, beberapa bulan tuh saya di tengah, nah saya pindah, kebetulan di samping tuh, samping yang kena matahari tuh udara. Nah itu kan tingkat tuh tinggalnya. Saya di tingkat, tinggalnya di tingkat. Nah di situ ada yang pindah, nah saya pindah ke situ, ya kan, karena di situ token sendiri. Kalau di tengah kan beramai-ramai tuh. Iya kan gak enak juga, agak sedikit konflik kan, dia pakai ini dia pakai ini, itu timbulnya cemburu sosial. Udah gitu saya pindah, ya. Saya pikir aman. Taunya ya masih. Oh masih diganggu juga waktu Masih. udah pindah. Tapi masih satu lingkup dekat kontrakan Nah situ masih ya? kontrakan itu, cuma di sebelah dia. Kalau pagi kan enak tuh matahari masuk ya, center. Kalau di tengah kan enggak ada cahaya matahari masuk. Kalau itu di pinggir enak dari pagi. Ternyata ya sama aja gitu. Masih diganggu juga. Masih. Wah parah oleh itu, bahkan di situ lebih parah lagi gitu. Oh, dari apa ya, dari sebelah kamar kan ada yang kosong tuh banyak ya. Penglihatan saya di situ, dia apa? Dia tembus tembok, terbang, ya kan? Terbang, tek. Pas dia keluar tembus tembok, entah dari mana, ya kan? Itu makhluk itu, tak saya lihat, saya teriak langsung spontan, kuntilanak. Lalu dia nengok, kabur, buru-buru kabur. Itu nyata itu? Nyata. Ih serem sekali tuh. Iya ngelihat, saya ngelihat. Selama ngontrak selama 3 bulan diganggu tiap malam. Pasti itu udah dia apa ya, usaha jadi mantep itu di situ. Iya kontrakan Pak Haji sih, cuma orang apa ya udah meninggal. Yang punya kontrakan. Yang punya kontrakan udah meninggal, tinggal anak-anaknya doang itu. Iya bagian anaknya. Jadi sih enak-enak aja sih ngontrak di situ sebetulnya, kalau nggak salah pembayaran agak sedikit murah, cuma ya itu banyak gangguan mas. Nah jadi makhluk itu nggak mau ada yang nempatin gitu. Udah makin lama kemari saya sendiri tuh tinggal di situ. Saya nggak apa-apa dah, saya pikir kan nggak apa-apa dah, saya kasih lampu di luar. Saya kan sering pulang malam tuh. Pulang malam udah sendiri kan di situ, di ruang itu kan apa ya, berapa kamar tuh kosong tuh semua. Kosong semua. Kosong, saya doang di situ satu. Mungkin nggak pada betah kali gara-gara banyak gangguan. Iya kayaknya sih, kayaknya sih begitu. Karena tuh apa ya, pas saya sendiri tinggal di situ ya udah banyak tuh teman-teman ngomong udah pindah aja sih, lagian berani amat tinggal di situ sendiri, ya kan? Kalau saya kan sifatnya penasaran juga, ya kan? Iya, saya pikir apa ya kan,
sama makhluk Allah kan gitu. Saya pikirnya ke situ. Cuma ya begitu, pas saya pulang ada tuh di kamar kosong di sebelah. Masih kayaknya apa ya, dia pokoknya nggak terima lah saya tinggal tempat itu di situ. Kayaknya sih ya dia punya mau itu kosong semua. Oh, mungkin dia merasa terganggu dengan Ganggu adanya orang-orang yang di situ gitu. Dia maunya Saya kosong kan, aja. iya, saya berpikir begini kan, sempat saya ngomong, iya saya seperti orang apa ya, orang nggak waras, ngomong sendiri, ya kan. Udahlah, sama-sama makhluk Allah, kenapa sih kudu ganggu kan gitu, Iya. ya kan. Iya, dibilang gitu ya tetap aja malah parah. Jadi kayaknya udah nggak senang dia, makanya itu orang pada pergi satu nggak betah lagi sama itu Bang Wisan tuh yang punya anak dia tuh, anak kecil itu nangis terus ya. Iya, berarti kan saya udah lama sih 3 bulan kan digoblok terus, dia sepaham lah. Iya, Karena kosan lebih murah. Jadi bangunannya bertahan. betul, murah, nyaman, ya kan. Meskipun orang-orangnya di lingkungan situ ya kurang bersahabat lah, kalau menurut saya. Tapi sih itu ya pilihan saya, karena apa, murah. Sekarang saya bertahan. Pas begitu apa, nah saya kemana ya waktu itu, ke rumah temen tuh. Iya. Di daerah apa tuh situ, saya main tuh Bantenan, teman pas ke situ tetap saya cerita sama dia, ini dek kayak nggak beres ngontrak di situ, nggak pernah narik, nggak pernah sama sekali. Dia kerja di perusahaan suatu PT. Iya, saya sering main ke rumahnya, teman lama juga sih. Udah sih katanya pindah aja, ngapain situ, padahal lu papa nggak narik kan. Iya, habis gimana udah dipecat gini kan. Iya, mobil kan susah gitu Bang Bisa. Akhirnya saya balik deh. Nah di situ ada lagi deh tuh, kaki saya mulai merasa berat. Itu kenapa itu berat, kaki bisa berat? Kayaknya kayak apa ya, kayak dikiting gitu. Kayak dipegangin sama Iya. makhluk gitu. Nah kalau alam dah, iya berat. Terus gini nih masa berat, jalan selalu diikutin. Makanya setiap apa ya, orang yang melihat saya kayak gimana ya, kayak menjauh. Iya, mungkin dilihat saya tuh bukan gitu. Jadi yang orang lihat mungkin bukan bangunan. Kita jadi iya kok bisa jadi seperti ini ya, ini kok teman-teman bahkan kayak menjauh gitu. Saya balik tuh tetap, jangan, karena apa tuh, saya ke tempat teman saya itu pinjam uang karena waktu udah mepet bayar kontrakan. Itu pas nggak lama lagi kemana nih, dijagain kerja nih, pagi bangun ya temen. Itu udah kayak biasa dah tuh kamar. Pas dia mandi buru-buru. Sekarang di kamar mandi ada itu. Iya, dan hawanya udah panas tuh misalnya di kamar mandi, udah panas. Mandi kan berasa kayak adem gitu ya, walaupun sebentar. Kipas udah tak merem itu ada aja. Oh, ada aja gangguannya gitu ya. Dia bangun spontan, udah nggak bisa tidur lagi. Makanya saya sering ke tempat teman tuh, di depan gangan tuh kan ada tuh ya pos. Nah saya ke situ. Karena apa ya, ngindari di situ biar supaya bisa tidur. Itu doang. Pas begitu temen nanya, apa sih? Enggak, lu kayaknya beringsang banget ini, tiap malam kemari.
Saya curhat sama dia kan, saya tinggal di situ gini kamar ini gini. Itu kamar katanya emang kagak beres. Iya, banyak makhluknya pada nggak senang. Kok lu bisa bertahan sih di situ? Kan saya bilang, ya kan di situ paling murah, kontrakan nggak ada lagi. Oh, itu pengakuan dari orang asli situ? Iya, temen. Ya kan di situ emang serem, rawan. Kenapa lu masih tinggal aja sendiri lagi? Jangan ada beberapa kamar itu, 3 kamar kosong, ada 4 kamar, lu doang di situ sendiri. Kenapa sih senekat itu bilang kan? Itu tadi Bang Bison, seperti tadi saya bilang murah terjangkau ya. Lagi posisi kita lagi nganggur ya kan? Betul. Iya. Itu seperti itu. Jadi akhir tiap malam saya jarang di rumah. Karena apa ya? Udah pasti nggak bisa tidur. Dan lagi gangguan banyak. Oh, jadi pas semenjak ada penawaran kerja, Bang Unang mencoba tidur tempat lain lah, kira-kira siang apa enggak gitu. Nah gitu. Ternyata di luar kan, tidur di luar nih. Jangan harus beli obat anti nyamuk ya kan. Nyamuknya tahu sendiri kalau di luar. Tapi mendingan di luar lah bisa tidur, biarin nggak apa-apa digangguin nyamuk, asal jangan digangguin itu. Nah ternyata tuh saya sempetin lu bangun pagi, meskipun tidur sebentar kan, kalau di luar orang pada aktif. Mana mungkin kita tidurnya kan malu. Iya, di pinggir jalan, di pos ya kita harus bangun, pulang, mandi berangkat. Di kerjaan mata ya kan ngantuk. Tapi kan kalau udah kerja lumayan itu ya kan, serabutan dapat 4 hari kadang, buat biaya nutup hidup gitu. Udah begitu mari tenang tuh ya kan. Tapi pas nggak lama tuh saya berangkat lagi tuh keluar, saya mampir tuh ke rumah temen biasa di sana, minjem uang gitu, belum ganti minjem terus. Iya, belum ganti minjem terus, tapi tetap dikasih sama temen lama kok. Udah gitu ya gantinya nanti aja ya, kalau udah rezeki. Iya udah nggak usah dipikirin, pindah aja sih. Aduh gimana kontrakan lain kompos sendiri mahal-mahal. Iya. Nah, yang terjangkau itu ya udah balik. Pas saya balik tuh, saya balik dari sana tuh, jadi saya mau main tuh, ketemu temen lama juga. Dari dulu ya memang saya tahu teman saya itu bisa orang ngerti dah, paham dia namanya gaib. Saya biasa manggilnya sama dia Suhu. Saya mampir ke rumahnya. Ternyata itu Bang Bison, saya mampir ke rumahnya kayak dicegat nggak mau masuk. Waduh, ke rumahnya itu kaki kayak ditarik, terpaksa masuk dulu. Tapi ngobrol di dalam, ngobrol biasanya kan lama tuh. Iya. Sejam lebih, sejam setengah. Tapi kenapa pada waktu itu ngobrol itu nggak betah lama, risih. Mata bawahnya ngantuk. Ya Allah, kok tumben ini mata ngantuk aja ya? Tadi enggak, biasa-biasa aja tuh. Ada apa ya? Kaki nih, rumah teman kan itu emang ada ya? Lantainya kan keramik ya? Iya. Itu kaki agak dingin. Oh, masih dingin. Oh, tuh kok ada apa nih? Nah, saya ngomong tuh balik ya. Apa sih buru-buru amat? Balik aja. Ya udah balik pulang. Sampai di rumah, di sini ngantuk nih. Sampai di rumah lah seger itu. Seger. Oh, berarti udah dipengaruhin sebelum cerita tentang
hal-hal yang serem di kosan buat cerita sama yang orang ngerti itu udah dipengaruhin gitu, Betul. supaya nggak bercerita. Sepertinya sih ya kayak gitu. Iya, ada dia. Ikutin aja, kayaknya kita berat banget gitu kalau istilah kata kita mau bener gitu, berat. Iya. Jadi apa ya, pas saya balik saya pulang apa nggak lama, Nang nanti ke PT ini di teman tuh ya kan. Saya jalan lagi buat meskipun berat itu saya lakonin dah ya kan. Karena apa, yaitu mungkin diikutin ya. Iya, saya jalan udah pas kerja gini. Kalau kata temen apa ngomongnya, bader amat sih lo katanya gitu. Iya, kayaknya bader amat sih lo, udah disuruh pindah juga. Kalau aneh gua itu doang, nggak ada lagi. Iya, dan lagi kan tahu sendiri, gua nganggur sekarang nih. Lo nganggur gara-gara kenapa? Kesiangan kan? Iya, gara-gara tinggal di situ kan? Iya, kan? Iya, lu pindah aja sih. Udahlah, gua belum mau ngalah. Gitu nih perasaan, keras juga nih perasaan. Beberapa minggu kemudian di mana-mana emang selalu apa ya, begitu nak ketemu lagi nih sama teman yang kemarin apa yang tadi saya cerita tuh, yang nyuruh pindah. Pas begitu apa, saya dikasih uang, saya berangkat, saya pindah, tapi saya masih berat, tapi dikasih uang sama teman. Tapi gimana ya, sampai saya mau balik nih ketemu lagi teman tuh yang saya bilang tadi bisa tahu gitu-gituan. Belum ketemu lagi, masih lama gitu, masuk berat, duduk nih pokoknya nginjek apa ini lantai gitu. Dingin kayak apa ya, kayak kena penyakit apa sih namanya itu, Rematik atau apa? Iya ya kayak gitu dong pokoknya, kalau nginjek itu dingin, masuk ke tulang-tulang Bang Bison nih. Biasa dah mata turun berapa kali saya begitu bahkan saya balik lagi ngomong ke temen, balik main baru nemplok, udah balik aja itu. Pas mbak saya pulang lagi. Nah di situ kebetulan ada emang kamar itu pada kosong kan. Nah di situ saya agak ngedon ternyata pas begitu mati lampu, kayak ada itu apa, ular segini, Ada ular. iya hitam. Itu ular asli apa? Kayaknya asli, jalan sih. Nah itu saya mulai nggak pulang lagi, yang bisa tuh tidur, saya nggak pulang. Nah, teman yang di sana tahu dah, ya kan, kenapa nggak pulang lagi, ngecon gue ini malam ini kayaknya. Ya kan, Tapi masih bertahan untuk ngekos di situ ya? masih bertahan hingga sekarang, masih bertahan. Karena apa ya, memang di situ satu-satunya yang paling ya ekonomis lah kan gitu. Udah begitu nggak saya nggak pulang tuh Bang Bison, sampai pagi terang baru saya pulang ya kan, ngantuk. Selalu begitu. Terus apa ya, tidur malam datang lagi begitu, tak rambutnya dua ngongol di plafon tuh. Serem juga. Agak gimana ya, agak nyingkat juga. Astagfirullahaladzim. Yang nyata, waduh, udah kagak beres ini. Itu di situ hampir kalah. Saya hampir kalah. Hampir kalahnya ya mau pindah. Mau pindah? Iya, gitu. Tapi nggak ada berpikiran buat pindah atau gimana gitu? Ya ada pikiran mau pindah, tapi kenapa ya?
kita dari segi ekonomi kan ekonomi ya. Gitu. Udah begitu nggak lama udah tenang. Temen ada tuh ya kan, nih bikin ini ya kan, cok ada botol tuh air apa ya kan? Pret udah pret ini itu agak mending tuh, bisa tidur tak lama-kelamaan itu habis dari temen ya sama gitu lagi, keluar lagi dia panas itu, keluar lagi ya kan, hampir gimana ya, hidup udah sendiri ya kan, sengsara bener gara-gara itu. Udah gitu berapa lama kemudian, nah saya ketemu lagi ke teman saya tuh yang namanya, ya saya panggil tuh, saya ke situ lagi ke rumah. Assalamualaikum, masuk nang, paling udah kalau nang sih bentaran doang, nanti belum tahu ya kan. Pas begitu datang lagi tuh teman satu kesini, pas datang teman tuh yang satu ngomong, bang ini gua kayak gimana tadi, nggak tahu dia apa ya, harus ngobatin orang. Iya dia kan bisa ya, cuma dia habis ngobatin cuma dia keserang sama makhluk tersebut. Nembari cek, nah keluhan begini, wah lu anu nih kalau kata temen nih so ya kan, tahu so sama gue nih ke rumah lo aja kaki gue bikin, terus sama mata baunya ngantuk aja, apa ya, pada mana enggak ini baunya, gue mau pulang nggak betah di rumah lo. Dilihat dilihat dia, pas dilihat minta, wah lo biasa itu yang di rumah lo yang main lo ituin kuntilanak ini. Ya itu temen tuh disuruh beli air botol. Iya Beli air botol nih 2, udah beli air botol 2, bikinin deh tuh satu. Pertama sih teman saya dulu tuh, iya yang apa diobatin, mending dia sembuh dah, berat karena kayak ditembakin. Pas enggak lama lagi tuh giliran saya nih Bang Bisan ya kan, saya temen saya kan emang ya apa gitu kan, jadi diginiin ke saya tuh iya lemah terawang deh ya. Iya diginiin nggak lama tangannya ke sono ya kan. Tuh ke arah kontrakan yang bangunan tempatin. Ya mungkin dari sini, dari rumah teman saya itu makhluk mau kabur pergi tuh, terbang itu ditarik, tau nggak teman saya cet itu kena tarik gini suruh minum air gini lepas tuh. Kayak kalau apa yang saya tanya sih dia apain so ngomong apaan dia, iya gua omongin, gua bilang apa dan ganggu itu orang susah, buat apa sih nggak orang susah, kamar kan yang kosong banyak, bilang gitu, kamar yang kosong banyak ngapain sih lagi ganggu orang susah, di sana jangan ganggu lagi. Iya kalau kata teman saya entar kalau ganggu lagi gua masukin kali ke botol, udah lu nggak bakalan ganggu lagi. Pas itu kan udah pulang dia ya kan, ini spontan mata melek hilang semua itu gejala-gejala itu. Iya tadinya aku mata kan sih bingung pas sampai sini mata turun drastis
perasaan udah ngantuk, ini mata gini aja turun, ini dingin kaki nginjak ini lantai. Lah pas begitu iya pas ditarik cocok diomongin argumentasi dia bahasa makhluk ya kan. Iya itu dari situ udah apa ya mending udah pulang sana, udah kalah dia ganggu lagi ntar gua masukin di botol ada. Iya waktu itu juga sempat diomongin, bilang aja sebut nama gua, kalau masih diana juga berarti dia badar itu kata makhluk. Udah langsung dibilangin sama dia, udah perawan matanya melek. Ini udah nggak dingin lagi, Bali normal ya. normal. Biasanya asal masuk ke rumah temen saya udah nggak betah. Oh dibuat nggak betah sama tuh makhluk ya. Dia tahu mungkin ya kan, orang bisa dia tahu ya kan kuntilanak itu. Makanya langsung saya nggak betah aja lah. Kok lu dingin nih kaki gini, bakalan baik kalau gue kayak pulang dari rumah ini kalau betah banget gua, mata gue turun nih, ngantuk lagi. Tapi sekarang ya apa ya, alhamdulillah iya udah apa ya normal, udah diganggu lagi udah. Oh udah nggak diganggu lagi. Iya jadi begitu Bang Bison ya, cerita saya memang apa ya agak sedikit sikat ya, memang itu pengalaman saya. Jadi semenjak Bang Unang ke teman Bang Unang yang ngerti, dikasih air atau ditangkap tuh makhluk, nggak ganggu. Iya. Terus sekarang udah nggak diganggu lagi. Alhamdulillah bisa tidur. Nyenyak. Terus untuk kerjaan lancar itu. Kerjaan, tapi udah nggak narik lagi sih, udah nggak bawa mobil lagi. Enggak. Kadang temen itu ngajak kerjaan serabutan apapun. Yang kadang-kadang tuh suruh ngikat apa sih ya namanya lacing, ngikat apa tuh beko tuh yang mau dioper kemana gitu, seberang Kalimantan atau ke luar negeri, ke Amerika tuh. Itu memang sih agak panas di lapangan, tapi emang udah ya kan ya rezekinya di situ kan gitu. Oh berarti makhluk-makhluk itu secara tidak langsung menutup rezeki Bang Unang ya. Betul banget dah. Setelah Bang Unang ke orang yang lebih paham, nanti itu gangguan nggak ada, rezeki alhamdulillah lancar. Iya. Ya, alhamdulillah. Tapi masih ngontrak di kosan tersebut masih. Ya Sekan betah di situ. Gangguan selama 4 bulan di situ kan, 3 bulan 4 bulan ketika emang saya pikir murah, saya bertahan di situ. Alhamdulillahnya ya Allah ngasih jalan ya kan. Ini pas ke rumah teman saya itu. Berarti alhamdulillah ya Bang Unang ya. Iya. Udah diganggu lagi ya. Iya. Ya udah kalau udah nggak diganggu lagi alhamdulillah ya Bang Unang ya. Mungkin ceritanya cukup lumayan serem. Iya. Tapi alhamdulillah. Kalau serem emang serem banget ya. Ya alhamdulillah Bang Unang ini setelah semuanya udah diatasi dengan orang yang ngerti, rezekinya kebuka, lancar, dan nggak diganggu lagi sama makhluk tersebut. Betul Bang Bison. Oke, terima kasih atas ceritanya nih Bang Unang nih. Oke Bang Bison ya, sama-sama. Iya. Oke, terima kasih buat sahabat Bang Bison. Itulah tadi cerita dari Bang Unang yang dimana kosan angker yang dia tinggalin itu banyak gangguan sehingga dia tertutup rezekinya. Dan dia pergi ke temennya yang ngerti, yang bisa diatasin, didoain, dan alhamdulillah semenjak dia pergi ke temennya orang ngerti, dia udah nggak ada mengalami gangguan tersebut dan rezekinya lancar. Oke, terima kasih. Bila ingin mendengar cerita-cerita yang lebih seru atau lebih horor yang lainnya, dukung channel ini, like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Bison.